Oke, kembali di acara TTUS, tips dan trik untuk ujian sekolah. Langsung saja Bapak Yanto ya. Ya, Oke, saya ingin bertanya beberapa hal Bapak Yanto. Ya. Yang pertama, kenapa kita harus ikut ujian sekolah atau US, Pak? kenapa harus ikut US? Ya, Alasan yang terpenting adalah mau lulus atau enggak? Ya. Karena kalau mau lulus ya harus ikut US, karena US itu adalah salah satu indikator untuk menentukan kelulusan atau tidak. Berarti sangat penting Pak Yanto ya. Kalau di Takar itu sangat-sangat penting. Oh iya. Oke, Kalau yang di kedua. Kalimantan, untuk sekolah selanjutnya. Oke, yang kedua. Kapan ujian sekolah dilaksanakan Pak Yanto? Untuk pelaksanaannya akan dilaksanakan 5 April sampai 10 April. Terus yang jadi catatan adalah sebelum kita melaksanakan US di tanggal tersebut, kita akan melaksanakan yang namanya gladi US, terutama untuk tes koneksi, kemudian tes kesiapan perangkat. Jadi nanti jika ada kendala di tanggal 2 April, misalkan nggak punya perangkat dan sebagainya, koneksinya nggak ada, kemudian nggak bisa login, kita siapkan ruangan di lab 1, lab 2, lab 3, dan lab 4 seandainya tidak tersedia perangkat untuk mengikutinya di rumah. Berarti sekolah membantu. Sekolah membantu perangkat dan koneksi internet. Iya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya Bapak, yang ketiga itu bagaimana pelaksanaan US Pak? Pelaksanaan US tentu mengikuti protokol kesehatan harus dilaksanakan secara online atau istilahnya secara daring. Kemudian platform yang kita gunakan adalah Google Form. Karena keseharian kita biasa menggunakan Google Form. Jadi biar lebih gampang kita pakai Google Form. Lalu pertanyaan yang keempat yaitu apa yang perlu anak-anak siapkan sebelum mengikuti ujian sekolah Pak Yanto? Persiapannya yang pertama tentu perangkatnya harus ada. Nah, ya. Perangkatnya harus ada. Kalau nggak menggunakan HP bisa menggunakan laptop. Tentu dengan koneksi internet. Karena kita kan melakukan US ini dengan online. Ya. Kemudian satu hal, link soal itu akan dibagikan di grup WA kelas. Jadi saya mohonkan anak-anak untuk aktif di grup WA kelasnya. Jadi kalau ada siswa yang belum gabung dulu grup kelasnya. Biar segala informasi biar Selama tanggal 5 sampai 10 itu harus siaga di jam ujian. ya siaga di jam ujian di grup kelas. Bahkan dari tanggal 2 ya, waktu gladi bersih itu harus sudah aktif di grup kelasnya. Oke. Yang selanjutnya Bapak Yanto, bagaimana kira-kira teknis pelaksanaan ujian sekolah Pak? Teknisnya ya kan tadi segala bentuk informasi, link soal, penyampaian kendala dan sebagainya itu dilakukan di grup kelas. Di grup kelas itu adalah wadah untuk menerima informasi, ada kendala disampaikan, ya, semuanya dilakukan di grup kelas. Kemudian yang jadi catatan adalah 30 menit minimal 30 menit sebelum ujian itu kita harus sudah standby di perangkat kita masing-masing, sudah standby di grup kelas kita masing-masing. Jangan kalau jadwalnya dimulai jam 8 kita baru standby. Ya. Jadi nggak keburu kalau ada informasi dan sebagainya. Jadi yang biasanya bangunnya jam 8 sekarang minimal bangunnya jam 6, jam 4 pagi. Oh iya bisa. Nyuci, nyapu dulu Ya, kerjakan pekerjaan rumah, Ya. baju orang tua, itu kan berkah. Ya. Ya. Lalu teknisnya apa Pak? Linknya kapan dikirim ke ketua kelas? Linknya akan dikirim ke ketua kelas itu tepat 1 menit sebelum ujian itu dimulai. Kalau misalkan jam 8, jam 7.59 itu dikirim? Ya, nggak dikirim lebih awal itu biar waktu pengerjaan itu tepat. Iya. Nggak boleh mendahului sebelum waktu itu dimulai. Karena kita udah kesepakatan. Oke, yang selanjutnya Pak Yanto, Ya. bagaimana mengenai waktu pengerjaan dan selesai pengerjaan soal itu Pak? Ya, ini yang penting. Jadi waktu mulai itu
tepat sesuai dengan jadwal yang dibagikan. Misalkan jam 8 mulai ya sudah mulai. Kemudian bagi yang telat, mudah-mudahan nggak ada yang telat. Bagi yang telat itu nggak ada tambahan waktu. Waktu untuk mengirim jawaban itu tepat sesuai dengan jadwal berakhirnya US tersebut. Sebagai contoh, misalkan Pak, gimana kalau misalkan kita telat semenit untuk mengirim jawaban? Nah, itu tentu saja telat semenit, telat sedetik, telat sehari itu sama aja. US-nya nggak valid, nilainya nggak masuk. Oh iya. Bisa jadi mengakibatkan hal yang fatal untuk belakangnya. Berarti ketika klik link soal itu harus diperhatikan deskripsinya itu Pak ya. Ya, Karena ya. di sana pasti ada Ya. Waktu informasi yang penting. Ya, ya. Oh, ya. Sebelumnya juga kan nanti dibagikan jadwal pengerjaan. Jadi tolong diperhatikan betul-betul kapan waktu berakhirnya. Oke. Kalau bisa pakai apa namanya alat itu Timer. alarm. Oh, alarm. Ya, alarm. Ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya Pak. Kalau misalkan anak-anak itu mengalami suatu kendala, ada kendala, terus siapa yang harus dihubungi? Kalau ada kendala, langsung aja share kendalanya di grup kelas. Nanti akan ditindaklanjuti oleh wali kelasnya masing-masing. Kemudian dari wali kelas akan menyampaikan ke panitia. Iya. Jadi jangan japri guru makolnya, guru A, guru B dan sebagainya. Langsung aja ajukan kendalanya di grup kelas. Nanti wali yang akan menindaklanjuti akan disampaikan ke panitia. Oke. Lalu mengenai kendala itu Pak Yanto, kira-kira biasanya kalau ulangan online ujian sekolah ini, Ya. kendalanya itu jenisnya seperti apa saja yang sering terjadi Pak? Biasanya dari pengalaman itu kendala yang pertama nggak bisa masuk Google Form. Oh, nggak bisa masuk Google Form. Itu penyebabnya adalah perangkat yang digunakan tidak atau emailnya tidak login di perangkat tersebut. Nah, untuk ngetesnya sebelum tanggal 2 itu atau dari sekarang atau nanti malam itu tolong dicoba aja dulu download salah satu aplikasi di Play Store atau Apple Store. Kalau sudah sukses atau sudah berhasil download aplikasi berarti sudah ada email yang login di perangkat tersebut. Jadi kemungkinan tidak masuk Google Form itu ya ada kendala itu tidak ada ya, Pak? Ya, Pasti bisa ya. kalau sudah ada. Kalau sudah berhasil download, nggak bisa masuk Google Form. Oh, iya. Lalu apa lagi Pak biasanya? Dari pengalaman sebelumnya yang paling banyak bermasalah adalah saat waktu mengerjakan soal itu sudah habis tapi masih mengerjakan. Itu yang kembali permasalahan yang paling banyak ya. Jadi seperti tadi lebih baik pakai alarm. Alarmnya itu dihidupin 3 menit sebelum jadwal berakhirnya. Jadi ada waktu 3 menit untuk menyilang indah dan sebagainya. Menyilang indah ya. Bapak Bukan menyilang. Saya ngitung kancing ya. Ya, ya. Apa lagi Pak biasanya? Yang fatal. Yang fatal itu siswa nggak bangun. Oh, siswa nggak bangun. Siswa nggak bangun banyak. Oh, iya. Kayak kemarin anaknya telat bangun, terus orang tuanya yang nelpon saya, dijelasin dan sebagainya. Nah, ya, mau gimana lagi kan namanya telat kan nggak bisa waktu kan nggak bisa diulangi. Apalagi kalau US ini penting saya sampaikan, US ini tidak ada US susulan. Jadi kalau nggak ikut nilainya 0 gitu aja. Jadi perlu diingat kalau ujian sekolah ini Nggak tidak ada. ada susulannya. Ya, nggak ada Jadi susulan. hanya ujian sekolah sekali saja. Sekali saja, sekali take udah kelar. Ya. Kemudian yang selanjutnya biasanya nggak punya kuotanya habis. Ya. Kemudian nggak punya HP Pak, nggak punya laptop. Kalau nggak punya HP bisa minjem kok, Ya. bisa minjem ke kakaknya, ke orang tuanya, dan sebagainya. Bilang aja kalau ujian sekolah itu penting gitu. Dan toh kalau tidak dapat minjem dan sebagainya, perangkat nggak punya, internet nggak punya, tolong dilaporkan setelah sudah dibersih. Mungkin tanggal 3 lah paling telat, tanggal 3 atau tanggal 4 disampaikan ke panitia, Pak, saya mau ikut ujian sekolah itu di sekolah aja, soalnya saya nggak punya perangkat, nggak punya kuota itu aja. Oh, iya. Disampaikan ke panitianya atau ke wali dulu gitu Pak ya? Di grup kelas aja, setelah masalah harus di grup kelas. Grup kelas seperti tadi. Iya, iya. Oke. Mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan lagi Pak untuk yang di akhir podcast kita kali ini. Mungkin solusi dan semacamnya ada. Solusi, tips dan trik mungkin ya.
Intinya kalau ada kendala jangan panik, sampaikan aja di grup kelasnya, nanti akan cepat kita tindak lanjuti gitu. Kemudian untuk tips dan trik yang pertama, dalam mengerjakan apapun yang terpenting itu doa. Ya, berdoa. Yang kedua usaha. Usaha. Itu maksudnya ya belajar. Oh, ya. Kemudian yang punya kendala bangun tidur, tolong itu diantisipasi gimana caranya. Kemudian ya jangan curang. Itu yang penting, jangan curang karena berapapun hasil yang dapat dari curang itu kurang bagus bagi Oh, saya. baik, Ya, ya. Bapak pernah curang? Saya pernah curang, tapi bukan di ulangan, Pak. Bentar, nama bapak siapa? Pak? Saya Pak Budi. Pak Budi, oke. Budi. Kita udah ngobrol kan, tahu Ya, namanya. Maaf, ya. Ya. Saya Pak Budi, Bapak Pak Yanto. Ya. Oke. Mungkin ada yang lain? Saya kira sudah cukup jelas Ya. Pak untuk ujian sekolah. Ya. Mungkin kapan-kapan kita akan ngobrol lagi, Pak. Ya, kalau ada waktu tapi ya. Soalnya saya agak sedikit sih. Oh iya, iya. Pak Sultan soalnya sih. Iya, Ya. iya. Oke, itu saja untuk acara TTUS kali ini. Tips dan trik ujian sekolah. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Bye bye.